Setelah itu saya berpikir, di Malaysia ini memang tidak ada musola atau surau kecil untuk di kampung-kampung gitu ya. Saya nggak tahu peraturan atau kebijakan yang ada di Malaysia ini apa memang sudah peraturannya seperti itu, tidak boleh sebebasnya mendirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat dan penuh berkah. Amin ya Rabb. Oke, pada kali ini saya akan sedikit menceritakan keresahan, suatu penasaran terhadap apa yang aku alami selama di Malaysia ini, yang menjadi hal pertanyaan besar sebetulnya di benak saya tentang hal yang akan saya ceritakan nanti. Dan ini termasuk hal yang membuat saya shock ya, masuk dalam kategori culture shock in Malaysia. Seperti yang pernah saya cerita sebelum-sebelumnya, bahwa saya di Malaysia ini sudah hampir 2 tahun ya, sudah 2 tahun, intinya kurang lebih 2 tahun lah. Dan pertama saya ke Malaysia ini saya menginjak tanah Sungai Long ya, tanah Bukit Sungai Long. Kemudian sampai waktunya sholat, waktu itu kalau nggak salah sholat isya atau sholat maghrib gitu ya, saya tanya kepada abang saya yang ada di sana, mau sholat musolanya di mana. Abang saya bilang di daerah sini nggak ada musola. Ya udah, aku tanya masjidnya di mana gitu kan, dijawab lagi masjid nggak ada. Habis itu abang saya tuh cerita bahwa di sini kawasan orang Cina gitu, orang Cina dan orang India. Dan betul memang setelah saya keesokan harinya jalan-jalan ke suatu pasar, ke suatu ke tempat ramai di sana, pasar malam lah ya. Dan di sana itu ternyata yang jualan orang Cina semua guys, yang jualan orang Cina semua. Dan ya memang banyak orang Cina di sana, dan termasuk orang India dan orang asing juga banyak di sana guys, di Bukit Sungai Long. Bukit Sungai Long dan Sungai Long. Saya tuh tinggal di Bukit Sungai Longnya, dan pasarnya itu di Bandar Sungai Long gitu. Yang jualan itu kalau boleh saya katakan 98% ya, itu semua yang jualan orang Cina. Sehingga saya tidak berani beli makan-makanan di sana. Saya cuma berani beli buah dan baju-baju gitu, yang tidak yang tidak dimasak gitu. Kalau buah-buahan kan enggak, masih bisa lah ya, baju-baju atau yang lain-lain. Kalau makanan saya tidak beli karena memang saya ragu gitu. Berarti betul kawasan situ adalah kawasan orang Cina, dan yang mana orang Cina ini mayoritas dia beragama non-muslim lah. Oleh sebab itu di kawasan situ tidak ada musola, apalagi ada masjid gitu. Wajar ya kalau dimana kalau suatu kawasan tidak ada orang muslim atau mayoritas non-muslim, sangat diwajarkan kalau misal di tempat itu tidak ada fasilitas sholat untuk orang muslim gitu. Itu sangat diwajarkan ya, karena memang iyalah, itu pengalaman saya di Sungai Long. Oke lah, saya wajar kalau di sana tidak ada musola dan tidak ada masjid, karena memang di sana lingkungannya penduduknya mayoritas orang muslim. Kemudian setelah beberapa bulan saya pindah tempat di Kampung Sungai Sekamat. Ini sudah di kampung ya, yang mana di kampung ini semuanya kalau boleh saya katakan berbanding berbalik dengan tadi yang di Sungai Long. Buat Sungai Long tadi mayoritas orang Cina, orang non muslim. Kalau di Sungai Sekamat ini, di kampung Sungai Sekamat ini, di sini kalau boleh saya katakan hampir semuanya adalah orang Melayu. Yang mana orang Melayu itu notabene-nya dia boleh dikatakan mayoritas orang Melayu ini muslim gitu. Dan ketika saya di tempat itu, saya akan sewa rumah di situ ya. Saya tanya sama yang lebih dulu nyewa rumah itu. Saya tanya, musola di mana kak ya? Dibilang musola nggak ada di situ. Musola nggak ada. Dijawabnya adanya di sini masjid, tapi masjid agak jauh ya. Kalau untuk jalan kaki ya lumayan jauh. Kalau naik kendaraan ya lumayan dekat ya. Saya nggak ada kendaraan, saya jalan kaki ya lumayan lah, lumayan jauh dari rumah saya sewa ke masjid itu lumayan jauh. Habis itu setelah beberapa bulan kemudian saya pindah ke Kajang, tepatnya di Sungai Tua.
Ini termasuk di kampungnya juga, tapi dekat dengan bandar. Di sini pun juga saya tidak menjumpai musola. Musola itu nggak ada guys, musola itu nggak ada. Dan adanya juga masjid. Masjidnya pun juga jauh. Kadang saking jauhnya itu azan itu tidak terdengar dari tempat saya sewa rumah. Setelah itu saya berpikir, apa Malaysia ini memang tidak ada musola atau surau kecil untuk di kampung-kampung gitu ya. Oke, kalau di Indonesia baik di kota maupun di desa yang namanya musola itu tiap kampung pasti ada. Jangankan tiap kampung ya, tiap RT di kampung tuh kan, kalau di Indonesia di kampung tuh ada ini, di dalam kampung tuh ada strukturnya, ada ketua RT, ada ketua RW. Nah, ketua RT ini rukun tetangga, ketua RW adalah ketua rukun warga. Dan biasanya setiap RW ini punya beberapa RT gitu, punya istilahnya wilayah kekuasaan lah gitulah. Dan di setiap RW ini biasanya tiap RW, tiap wilayah dalam satu RW ini biasanya ada musola satu. Dan itu biasanya untuk sholat untuk warga-warga yang dekat kawasan situ, atau paling mudahnya warga-warga yang ada di RW itu. Kalau kebetulan jauh dari masjid, jadi bisa sholat jamaah di musola itu gitu loh. Dalam satu kampung biasanya ada 4 atau 5 gitu ya. Saya di Malang saya itu tinggal di kampung Bunut. Bunut itu kampungnya lumayan luas, dan dia itu kalau nggak salah itu ada 4 atau 5 atau bahkan 6 musola gitu. Kan ada gang-gang gitu kan kalau di kampung. Kalau di kota-kota itu kan ada gang. Itu biasanya tiap gang atau tiap 2 gang itu biasanya ada musola kecil, di mana di situ tempatnya orang-orang yang ada di sekitar situ. Karena kebetulan biasanya masjid lumayan jauh ya, jadi bisa sholat jamaah di musola itu gitu loh. Dan itu yang tidak saya jumpai di Malaysia. Di kampung-kampung itu, meskipun kampungnya itu mayoritas orang Muslim atau orang Melayu, saya susah menjumpai yang namanya musola. Dan masjid pun itu jauh-jauh guys. Di tempat saya ini saya tinggal, katakanlah kan memang banyak orang Melayu di sini ya, banyak orang Muslim. Tetapi musolanya tuh jauh dari tempat sini. Jadi kalau misal azan kadang tidak terdengar, bahkan tidak terdengar gitu. Azan itu tidak terdengar itu karena memang menandakan bahwa musola itu jauh dari sini, sehingga suara azan itu tidak terdengar dari tempat saya tinggal gitu. Jadi musola itu diperuntukkan bagi warga yang mau sholat berjamaah, dia jauh dari masjid, jadi dia bisa sholat berjamaah dengan warga di musola itu gitu. Dan musola itu tidak hanya digunakan untuk sholat berjamaah. Kalau di kampung-kampung saya, musola itu juga bisa digunakan untuk perkumpulan warga, semisal ada acara keagamaan gitu. Jadi meetingnya di musola itu, bermusyawarah untuk mengadakan keagamaan gitu. Dan biasanya musola itu tiap Idul Adha itu mesti dapat kurban, dapat sapi kurban gitu. Dan ya bayangkan, musola sini bentar lagi sana ada musola, situ ada musola lagi, itu semuanya mengadakan penyembelihan gitu, penyembelihan sapi atau kambing gitu tiap hari raya Idul Adha, hari raya kurban ya. Dan saya pun cari apa di Google gitu, karena saking penasarannya saya sampai cari di Google musola Malaysia. Itu yang muncul itu malah masjid. Kemudian saya googling search musola Indonesia, ya yang keluar itu musola yang tempat ibadah yang lebih kecil dari masjid gitu. Saya nggak tahu peraturan atau kebijakan yang ada di Malaysia ini, apa memang sudah peraturannya seperti itu, tidak boleh sebebasnya mendirikan masjid. Saya tidak tahu struktur pemerintahan tingkat kampung desa di Malaysia ini, saya nggak paham. Kalau ada, mungkin kalau ada ketua kampungnya atau ketua desanya, kepala desanya, apa mungkin ada peraturan yang tidak boleh
dengan bebas membangun membangun musola atau surau kecil gitu buat untuk berjamaah di situ gitu. Itu sih yang membuat saya penasaran, kenapa ya kok di kampung-kampung itu jarang. Kalau saya bukan jarang lagi, memang saya tidak pernah melihat ada musola di satu kampung gitu. Kenapa ya sampai tidak ada gitu? Apa memang karena ada peraturannya bahwa tidak sembarang atau tidak bebas mendirikan musola gitu? Mungkin kalau di kampung ada ketua kampung, apakah ketua kampungnya itu tidak tidak punya wewenang untuk membangun tempat ibadah di kampung tersebut? Ya saya nggak tahu, mungkin ada peraturannya lah ya. Dan penasaran itulah yang membuat saya jadi resah. Saking resahnya saya sampai kepikiran kenapa ya tertanya-tanya gitu loh, karena saya pengen merasakan sholat berjemaah dengan orang-orang sekitar gitu, dengan orang-orang warga sini gitu di suatu musola. Kalau ke masjid lumayan jauh, seperti yang saya bilang tadi, saking jauhnya itu suara azannya itu tidak terdengar dari tempat saya. Oh iya, saya juga pernah bertanya sama kawan saya ini sudah 10 tahun lebih di Malaysia. Saya bertanya sama dia, bro, kenapa sih di Malaysia ini nggak ada musola? Kawan saya jawab, ada katanya, tapi jarang gitu. Ya nggak tahu sih di kampung mana itu. Kalau selama saya berada di sini, saya memang tidak pernah menjumpai musola di kampung. Bahkan saya kalau misal ke satu tempat melewati satu perkampungan itu, saya juga tidak menjumpai ada musola di situ. Ya mungkin warganya lebih, kalau misal jauh dari masjid, mungkin warganya pada sholat berjamaah di rumah masing-masing gitu ya. Ya yang namanya sholat kan bebas di mana saja, yang penting tempat itu suci, baju kita suci gitu, tidak harus di musola atau di masjid gitu. Saya cuma berharap dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan di video ini, mudah-mudahan ada jawaban dari netizen Malaysia dan sudi untuk memberi jawaban kepada saya, ditulis di kolom komentar gitu. Oke, cukup sampai di sini konten kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, boleh di like dan boleh komentar. Kalau misalnya ada koreksi dari penyampaian saya, boleh dikoreksi di bawah, tulis di kolom komentar. Kalau ada kritik saran, boleh juga tulis di kolom komentar. Dan kalau Anda ingin berbagi video ini, boleh share sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya agar Anda tidak tertinggal postingan saya selanjutnya di channel ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.